Seberapa jauh dampak yang akan dihadapi pengusaha tentunya berbeda satu dengan yang lain dan sangat tergantung seberapa jauh perusahaan dapat bertahan dari penurunan pendapatan. Ada 3 strategi untuk mengatasi penurunan daya beli masyarakat sebagai antisipasi untuk menghadapi kemungkinan lesunya kegiatan usaha pada semester 2 tahun ini. Strategi ini bertujuan untuk menahan laju penurunan penjualan, meminimalisasi penurunan perolehan laba usaha, dan mengamankan keuangan usaha. Simak 3 strategi mengatasi penurunan daya beli masyarakat berikut ini. Yang pertama, optimalisasi penjualan. Apa yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan penjualan? Yaitu dengan melakukan promosi yang efektif dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk meminimalisasi penurunan penjualan akibat dari menurunnya daya beli masyarakat. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan. Dalam situasi daya beli menurun, maka kemampuan konsumen dalam membelanjakan uangnya menjadi terbatas. Kompetisi perebutan konsumen terjadi sangat ketat. Siapa yang tidak siap menghadapi situasi seperti ini akan memperoleh dampak penurunan penjualan yang paling besar. Tujuan promosi penjualan untuk mencapai omset penjualan yang optimal dan menguntungkan. Promosi penjualan yang benar dan tepat harus dilakukan, karena pada dasarnya promosi penjualan mempunyai tujuan penting yang akan mendukung tercapainya omset optimal yang menguntungkan bagi perusahaan. Bentuk promosi seperti apa tergantung dari pasar yang ditarget. Pemilihan bentuk promosi perlu hati-hati, karena apabila tidak efektif, justru membebani biaya perusahaan. Bila tidak dilakukan, peluang untuk keluar dari situasi sulit semakin kecil. Apabila promosi berbentuk penurunan harga jual, perlu dipertimbangkan efektivitasnya, dan perlu disertainya komunikasi yang efektif, karena bisa terjadi teknik promosi dengan penurunan harga jual ini justru menggerus perolehan laba usaha. Seringkali hal-hal yang kurang diperhatikan selama ini dapat membantu dalam mengoptimalkan penjualan. Bahkan bisa saja tanpa disadari kemampuan menjual dari pegawai penjualan sudah tertinggal jauh dari ekspektasi konsumen. Oleh karena itu sangat diperlukan untuk mengevaluasi seluruh sumber daya yang tersedia. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, tingkatkan agresivitas dalam meraih penjualan. Bisa dengan cara mengharuskan pegawai penjualan lebih agresif, lebih menarik, lebih memahami kebutuhan konsumen, lebih dekat dengan konsumennya, memberikan pelayanan lebih prima, lebih disiplin, dan lain sebagainya. Perhatikan layout atau tata ruang dari ketika konsumen masuk sampai selesai melakukan transaksi, termasuk juga dalam masalah pencahayaan, kebersihan. Temukan kelemahannya dan cari ide yang lebih efektif dan efisien. Manfaatkan space yang belum optimal untuk mendukung terjadinya transaksi penjualan yang lebih besar. Bila Anda memiliki banyak jenis barang yang dijual, dorong penjualan pada barang-barang yang memiliki margin tinggi. Bisa juga dengan menurunkan size dengan harga lebih rendah atau membuat kemasan lebih kecil, namun memberikan margin yang lebih tinggi. Komunikasikan dengan efektif dan efisien setiap kelebihan yang dimiliki kepada konsumen. Jangan sia-siakan dan jangan lewatkan kelebihan yang dimiliki. Jika belum melakukan penjualan secara online, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan sehingga dapat menambah penjualan. Dan terakhir, pikirkan untuk menjual aset dan peralatan yang sudah tidak terpakai lagi daripada membebani biaya usaha. Yang berikutnya, pengurangan biaya atau cost reduction. Bila barang-barang dibuat melalui proses produksi terlebih dahulu, maka dengan adanya penurunan omset berakibat terjadinya kapasitas menganggur. Kapasitas menganggur akan berakibat beban biaya tetap persatuan produk menjadi lebih besar. Ada kalanya biaya tenaga kerja langsung yang ada di produksi bukan berdasarkan output produksi, sehingga beban tenaga kerja persatuan produk menjadi lebih besar. Anda bisa melakukan efisiensi sebesar mungkin pada biaya overhead pabrik. Hindari jumlah tenaga melebihi dari yang seharusnya. Pikirkan kelebihan tenaga untuk hal-hal yang lebih produktif. Pikirkan dan cari sedapat mungkin untuk menurunkan biaya bahan baku tanpa menurunkan kualitas. Evaluasi seluruh biaya yang terjadi pada bagian penjualan dan supporting. Cari dan temukan biaya-biaya yang masih dapat dihemat, namun jangan sampai mengurangi kemampuan bagian penjualan dalam memperoleh penjualan. Dan yang terakhir, Anda perlu melakukan terobosan atau breakthrough. Berpikir out of the box bisa menelurkan inovasi terobosan yang bisa jadi membawa perusahaan keluar dari situasi sulit, dan bahkan bisa juga berdampak positif pada bisnis jangka panjang. Inovasi terobosan bisa saja sangat simpel dan tidak membutuhkan biaya yang beresiko tinggi.
Jadi itulah 3 strategi mengatasi penurunan daya beli masyarakat. Jika Anda sedang mencari ide bisnis atau tips bisnis untuk mengembangkan bisnis yang sedang Anda jalankan, silahkan klik di gambar yang berikut ini.